Selamat malam. Ya, apa kabar? Ya, apakah kita bisa berdiskusi tentang eh, Tuhan yang sebenarnya? Saya tunggu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menurut Anda tidak masuk akal, dan saya bersedia untuk menjelaskannya, dan saya akan balik tanya tentang kejelasan ala SWT menurut pandangan Quran. Terima kasih. God bless you. Oke, baik. Selamat malam. Perkenalkan, saya Zulkifli Emabas. Saya ingin bertanya kepada Anda sesuai dengan tantangan Anda, ya, membahas tentang Tuhan. Coba Anda tunjukkan kepada saya Tuhan yang dimaksud oleh Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3. Satu-satunya Allah yang benar adalah Engkau. Nah, siapa oknum yang dimaksud satu-satunya ini oleh Yesus? Silakan. Jamalia, kamu kebalik-balik. Baca Arab kamu nggak tahu. Bahasa Arab kamu tidak tahu, ya. Baca terjemahan ulama pun kamu tidak tahu. Alim Yahudi dan Nasrani menjadikan alim dan rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Jadi selain Allah dan Al-Masih, Tuhan yang Esa, Yahudi dan Nasrani menuhankan rahib dan alimnya. Ini kafir. Tadi ada yang lucu. Ada serigala dari Malaysia, ya, di FB dia ngejapri, ya kan. Katanya dia mau mengajarkan saya tentang ketuhanan. Dia mau mengajarkan Tuhan yang benar itu adalah Yesus. Giliran diladenin kabur. Jadi semua umat terjemahan itu ya hanya takia, sama seperti si Petro ini. Ngaku sarjana S2 teologi, tapi otaknya nggak jalan gitu loh. Di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas dikatakan, attakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibnu Maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusrikun. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Siapa mereka yang mempersekutukan? Nasara, Yahudi. Nasara mengatakan Esra itu adalah Tuhan. Ya. Nasara mengakui, Yahudi mengakui Esra yang adalah imam atau rahib itu, atau rabi itu sebagai Tuhan. Isa atau Yesus yang juga adalah imam, rabi, itu diakui oleh Nasara sebagai Tuhan. Sementara Allah menerangkan, la ilaha illa huwa subhanahu amma yusrikun. Allah maha suci dari apa yang Yahudi dan Nasara persekutukan. Tapi karena Anda umat terjemahan, Anda tidak sampai ke sana. Karena itulah saya ajarkan kepada Anda, Petro, ya, tolong camkan baik-baik. Ya, jika Anda memahami terjemahan, karena Anda umat terjemahan, dengan mengatakan bahwa Allah dan Isa itu adalah Tuhan, coba dengarkan ayat ini, Petro. Buka kupingnya lebar-lebar. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Lalu kemudian Yesus berkata, atau Isa berkata, Yesus yang berkata, Inni Abdullah,
sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Atani, dia memberikan aku kitab. Ya, wa ja'alani, dan dia menjadikan aku nabiyya, seorang nabi. Jadi tidak ada jalan untuk kamu menggunakan terjemahan, meski Anda itu adalah pakar terjemahan, karena kitabmu memang hanyalah terjemahan, untuk menjadikan ayat daripada surah At-Taubah ayat 31 itu dengan mengatakan Yesus itu adalah Allah. Karena kamu memahami hanya terjemahan. Padahal ayat ini sangat jelas dikatakan. Ya. Attakhadzu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibnu Maryam. Ya. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. La ilaha illa huwa. Subhanahu amma yusrikun. Paham enggak? Ya. Kalau Anda tidak paham, maka Anda harus akui bahwa memang Anda buta. Anda hanya S2 teologi, tapi teologi kesasar. Paham, Saudara Petro? Arti siapa yang umi nulisnya apa, mengertinya apa. Di sana tertulis Yahudi dan Nasrani menuhankan alim dan rahibnya selain Allah dan Al-Masih Tuhannya Esa. Gimana kamu gak bisa baca? Yang goblok siapa? Yang nulis atau yang baca? Atau yang gak ngerti baca kamu? Jadi siapa yang menuhankan selain Allah dan Al-Masih? Kafir. Kafirlah orang Yahudi dan orang Nasrani karena menuhankan alim dan rahibnya selain Allah dan Al-Masih. Jamalia, kau harus beragama dengan membaca, memahami apa yang kau baca. Jangan yang ada di otakmu. Yang di otakmu tidak sesuai dengan apa yang kau baca, berarti kamu ummi, gabrul, dongo, apalagi nggak tahu lah namanya itu. Beragama itu jangan mengarang bebas. Dengarkan apa yang dikatakan, dengarkan apa yang ditulis. Paham? Umat terjemahan mencoba untuk menipu dirinya. Ya, hanya jadi bahan tertawaan. Padahal ngakunya S2 teologi padahal. Attakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Jadi yang perlu kamu pahami, dahulu jika orang-orang alim dan rahib-rahib mereka itu menghalalkan sesuatu, maka mereka ikut menghalalkannya. Dan jika mengharamkan sesuatu, maka orang-orang itu juga ikut mengharamkannya. Mereka mentaati apa yang orang-orang alim dan rahib-rahib itu perintahkan. Dan orang-orang alim ini dan rahib-rahib ini juga larang, meskipun berselisih dengan hukum-hukum Allah. Dan mereka menghapus hukum-hukum tersebut dari kitab-kitabnya. Sehingga orang-orang Yahudi dan Nasara seakan-akan menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib sebagai Tuhan-Tuhan karena mereka mentaati seperti ketaatan kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah orang Nasara pernah menyembah selain daripada Yesus, selain daripada Isa? Pernah? Dia pernah menyembah Esra? Pernah? Pernah dia menyembah orang-orang alim dari rahib-rahib Yahudi? Tidak. Sementara yang diceritakan di sini adalah orang-orang Yahudi dan juga orang Nasara. Acap kali menyembah orang-orang alim. Siapa orang-orang alim dari kalangan Nasara? Ayo, bisa jawab. Yesus atau Isa. Makanya jangan bahlul. Jangan menjadi umat terjemahan selamanya. At-Tirmizi mengeluarkan hadis dalam kitab sunannya yang menghukumi sebagai hadis hasan. Dari Adi bin Hatim, ia berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW ketika beliau sedang membaca surah At-Taubah. Attakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Lalu
beliau bersabda, sebenarnya mereka tidak menyembah orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Namun apabila orang-orang alim dan rahib-rahib tersebut menghalalkan sesuatu, maka mereka ikut menghalalkannya. Dan jika mengharamkan sesuatu, mereka pun ikut mengharamkannya. Lalu di ayat itu dikatakan, wal masiha ibnu Maryam, dan juga mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Benar kan? Ya. Dan dikatakan kemudian orang-orang Nasara menjadikan sebagai Tuhan yang disembah. Ayat ini mengisyaratkan dengan jelas bahwa orang-orang Yahudi tidak menjadikan Uzair sebagai Tuhan yang disembah. Paham ya? Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka hanya disuruh menyembah kepada Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Jadi Allah dan Yesus kalau sudah dua itu bukan esa namanya. Ya. Padahal mereka itu tidak disuruh menyembah mereka itu hanya disuruh menyembah kepada Tuhan yang satu, yang esa. Yakni orang-orang alim, orang-orang rahib-rahib dan juga Isa, bahkan Uzair tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah semata. Maka bagaimana mereka bisa menjadi Tuhan-Tuhan yang kalian sembah? Atau bagaimana bisa pengikut mereka itu menjadikan mereka sebagai Tuhan? Jadi ayat ini sangat jelas. Ya, ketika Allah menerangkan attakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibnu Maryam. Jadi Allah menerangkan bahwa mereka orang-orang kafir ini menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ya. Padahal mereka hanya disuruh menyembah kepada Tuhan yang esa. Paham ya di situ ya? Jadi, maksud daripada ayat ini adalah orang-orang alim, rahib-rahib, imam-imam, Yesus atau Isa putra Maryam, mereka adalah orang-orang yang hanya disuruh menyembah kepada Allah. Makanya Yesus menerangkan di dalam Yohanes 4 ayat 22, aku menyembah apa yang aku kenal. Sejalan dengan ayat yang saya bacakan dalam surah Maryam ayat 30. Qala inni abdullah. Aku Isa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Atani ya, kitab wa ja'alani nabiyan. Dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi mau lari kemanapun, sebagai umat terjemahan harusnya kamu itu banyak belajar, Petro. Anda ngaku S2, tapi bahlulnya nggak ketulungan. Maaf ya, Petro ya. Saya harus meluruskan, dan saya harus menjabarkan, dan saya harus menyampaikan kebenaran. Dan karena saya menganggap Anda adalah saudara saya, maka tentu saya tidak menginginkan Anda hidup di dalam kekafiran selama-lamanya. Dan mengajak orang lain juga menjadi kafir. Ngerti? Jadi ayat yang Anda sebut di dalam At-Taubah 31 itu menerangkan alim dan rahim-rahim beserta Yesus itu hanya disuruh menyembah kepada Tuhan yang esa. Jadi bukan orang-orang ini, orang-orang kafir ini yang disuruh menyembah kepada Yesus. Tetapi Yesus, alim, rahib-rahib, mereka semua ini disuruh menyembah kepada Tuhan yang esa. Tapi kalian malah menyembahnya. Orang yang disuruh menyembah kepada Tuhan yang esa, malah Anda sembah. Itulah kekafiran dan kekufuran Anda. Paham sampai sini, Petro? Pak Jul, kamu kok nggak berubah terus, mengotak-otakin orang? Nggak boleh dong, sopan dah bicara Pak Jul, Pak Jul, Pak Jul. Oh, saya memang kayak gitu. Tergantung orangnya. Kalau serigalanya itu bebal, serigalanya itu harus dilakukan penekanan-penekanan supaya akalnya berfungsi. Iya kan? Supaya serigalanya itu enggak kebablasan nyamar-nyamar domba terus. Harus disadarkan gitu loh. Sebagai orang muslim, kewajiban saya menyadarkan kalian supaya jangan selamanya menjadi serigala yang nyamar domba. Sejatinya Anda sadar, Anda itu adalah penganut ajaran di luar ajaran Yesus. Itu aja kalian gak ketulungan bahlulnya di situ.
mau lagi menjadikan terjemahan Al-Quran sebagai pembenaran. Sementara kami ngerti Al-Quran. Anda ingin mengajarkan ikan berenang sementara Anda adalah kucing. Kan gak nyambung. Ya, saya hanya ingin menolong si Petro yang sosokan ngaku hebat, ngaku S2 dan seterusnya. Tapi tengoklah, saksikan aja saudara Victor. Bahkan Anda juga 35 VN aja ke depan Anda pasti akan keok juga ya. Karena Anda juga tidak punya ilmu kan gitu. Kita buktikan aja. Pak Khoril Anam, di mana orang Kristen itu ada tertulis menuhankan manusia? Pak Khoril itu suka mengarang, pakai dalil bicara. Saya Khalil Gibran yang akan meluruskan orang-orang yang bengkok. Jadi Yesus Anda tidak akui sebagai manusia. Ayo, lagi-lagi ngajak bahlul kita ini semua nih. Anda tidak mengakui Yesus sebagai manusia gitu. Jadi yang dilahirkan oleh Maria itu bukan manusia. Coba sinkronkan dulu antara mulut Anda dengan akal Anda. Silakan. Itu kan menurut Al-Quranmu, Bro Jul. Menurut Alkitab nggak begitu. Pak Jul sebelum berdebat, Pak Jul itu harus cuci otak dulu. Pertama, Kristen dan Islam itu berbeda keyakinan. Anda harus paham dulu. Nggak bisa Anda paksakan keyakinan Anda ke Kristen, tidak masuk. Coba Pak Jul itu ya konsisten dalam hidupnya. Kita kan berdiskusi. Lupa ya. Makanya aku bilang, hindari kata-kata memaksakan. Karena dari awal kita sudah berbeda. Tidak akan mungkin bisa sama, Bro Jul. Nah, makanya kalau terjun di dunia debat itu harus memiliki wawasan yang luas, daya tangkap yang bagus, loncatan berpikir yang bagus. Dan satu lagi, memiliki jiwa besar yang baik. Ini kan saya sudah ini hanya menjawab tuduhan si Petro yang mengatakan bahwa Yesus dan Allah itu adalah Tuhan berdasarkan terjemahan At-Taubah ayat 31. Lalu saya menunjukkan kalau Allah menerangkan bahwa Yesus juga itu adalah Tuhan, maka bagaimana dengan dalil di mana Yesus justru mengatakan Inni Abdullah, sesungguhnya aku hamba Allah. Paham ya? Berarti tuduhan manusia terjemahan serigala bernama Petro itu tertolak demi kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Nah, bagaimana di gospel? Apakah Yesus juga mengaku hamba? Jelas. Jelas. Di hampir semua ayat yang pernyataan Yesus itu ditujukan kepada Bani Israel, muatannya dia sebagai hamba. Contoh, Yohanes 4 ayat 22. Aku menyembah apa yang aku kenal. Apa Anda masih kurang paham itu? Ketika Yesus mengatakan, aku menyembah apa yang aku kenal. Ayo. Jadi Anda menyembah manusia itu mutlak benar. Yang Anda sembah itu adalah hamba Allah. Kalau Anda belum juga paham, ya makanya saya katakan, Anda serigala yang nyamar seperti domba. Karena Anda mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus. Sampai sini paham? Jadi kamu pikir manusia itu yang kami sembah. Anda lupa, Bapak kami, Bapaknya Yesus waktu di bumi, namanya kan Yesus juga. Mereka itu satu nama. Dan mereka itu satu roh. Dalilnya apa Pak Victor? Yohanes 17 ayat 11, 12. Mereka satu roh. Apa dalilnya Pak Victor? Yohanes 10 ayat 30. Begitu. Ya, jangan kau karang-karang, kau ngomong-ngomong, tapi tidak bisa kau buktikan apa-apa. Itu omong kosong, Khairul Anam. Anda, Victor, ya wajar sehingga Anda itu selalu berpikir kotor. Kenapa berpikir kotor? Manusia suci yang datang mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan, Anda pikirkan dia adalah Tuhan.
Lalu kemudian Anda mengais-ngais Yohanes 17 ayat 15 ayat 16. Sementara di ayat 17-nya, di ayat 3-nya, inilah hidup kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Arti kata satu-satunya aja Anda nggak paham gitu loh. Bagaimana bisa Anda memahami ajaran Yesus sementara kata yang sudah mutlak, benar, valid, nggak ada keraguan di dalamnya, tidak butuh penafsiran apa-apa, Anda tidak bisa pahami. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau, bukan aku, tapi Engkau satu-satunya. Coba Anda artikan satu-satunya itu apa maksudnya? Apakah ada dua-duanya? Atau ada tiganya? Atau ada lebihnya? Kalau Yesus sendiri mengatakan, Engkau adalah satu-satunya Allah yang benar. Engkau. Tidak dia katakan aku. Tetapi dia katakan Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan aku adalah utusanmu. Jadi di mana letak ketuhanannya Yesus? Yesus itu mutlak manusia. Kemudian Anda mengatakan di ayat 15-nya. Di ayat 15 itu dia mengatakan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi aku meminta supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yesus meminta, itu membuktikan dirinya apa? Tuhan atau hamba Tuhan? Meminta itu membuktikan dirinya bukan Tuhan. Di ayat 16-nya, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Orang Kristen selalu mengatakan, Yesus bukan dari dunia ini, tapi dia dari surga. Nah, Yesus sendiri mengatakan, murid-muridku bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Berarti bukan cuma Yesus yang berasal bukan dari dunia ini. Murid-muridnya juga, yang ke-12 orang itu bukan Kristen. Lalu Yesus berdoa meminta di ayat ke-17-nya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu. Ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Berarti kalau Yesus yang utusan itu adalah Tuhan, berarti murid-muridnya juga yang telah diutus ke dalam dunia juga adalah Tuhan. Ayat 19-nya, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yesus kudus, murid-muridnya juga kudus. Berarti Yesus Tuhan, muridnya juga Tuhan. Ayat 20-nya, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Bahwa aku ini adalah Nabiullah, Rasulullah, utusanmu. Jadi yang percaya bahwa Yesus itu adalah utusan berdasarkan ajaran murid-muridnya Yesus yang asli, mereka semua itu akan diselamatkan menurut Yesus. Ya. Jadi kalau Anda ingin mengajarkan sesuatu, Anda harus menguasainya dulu. Terlebih-lebih ketika Anda ingin menuhankan Yesus lalu mengajarkan kepada orang banyak, Anda harus mematahkan ajaran-ajaran Yesus dulu yang mengatakan dia bukan Tuhan. Apa buktinya Yesus mengajarkan dirinya bukan Tuhan? Sederhana. Engkau ya Allah yang ada di langit adalah satu-satunya Allah yang benar. Kalau Yesus sendiri sudah melontarkan dari lisannya dalam pengajarannya, Allah yang benar itu cuma satu-satunya, maka jangan pernah mimpi Allah itu bisa menjadi dua. Allah itu bisa menjadi tiga. Begitu, Saudara Victor, ganti nama Anda, supaya Anda itu tidak selalu berpikir kotor tentang Tuhan. Ngerti? Pak Jul, kami Kristen. Kami itu punya umat yang banyak. Dan kami itu punya otak. Kami punya pikiran. Kami punya fakta. Kami punya bukti. Apalagi Pak Jul yang diragukan dengan agama kami. Kami tidak ragu sedikit pun. Yang ragu malah Pak Jul. Tapi itu kan wajar. Karena Pak Jul tidak yakin dengan Alkitab. Begitu Pak Jul. Nggak penting ya agama lain mengajarkan orang Kristen. Karena orang Kristen sendiri sudah cerdas Pak Jul ya. Jangan menganggap Pak Jul itu cerdas.
Ya, biasanya Pak Jul, orang-orang yang mengaku cerdas padahal dia itu bodoh. Itu Pak Jul ya. Ingat kata pepatah itu ya. Saya sangat mengerti. Saudara pikiran kotor, si Victor ini punya akal, punya pikiran. Tahu saya. Ngerti saya. Saya juga tahu Kristen itu banyak paham sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Yesus dalam Matius 24 ayat 24. Banyak rasul-rasul palsu akan muncul atau pengajar-pengajar palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nubuatan itu tergenapi dengan banyaknya Kristen. Itu makanya saya katakan kepada Anda harus banyak belajar, Saudara Victor. Ya. Anda mengatakan saya ragu, tidak ada keraguan bagi saya. Yesus itu manusia, udah selesai. Yakin seyakin-yakinnya. Yang mengatakan Yesus manusia, Yesus sendiri, Al-Quran, dan juga Gospel. Kurang apa lagi coba? Yang mengatakan Yesus Tuhan, siapa itu? Cuman Paulus, cuman Kristen. Yesus sendiri mengatakan dirinya Tuhan, tidak. Al-Quran juga tidak. Ini Abdullah, aku ini adalah hamba Allah, kata Yesus. Yohanes 4 ayat 22. Kemudian Yesus mengatakan kepada orang Kristen di dalam Lukas 6 ayat 46. Ya. Percuma mereka hormat kepadaku, sementara yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Matius 15 ayat 9. Jadi, Anda mau lari kemana coba? Anda lah yang ragu. Karena Yesus dilahirkan, Yesus mati, Yesus dibunuh, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Coba. Jadi, yang ragu itu Anda, cuma gengsi. Berat meninggalkan ajaran Kristen, karena Kristen itu mengajarkan kebebasan. Tidak ada hukum haram di dalam Kristen. Semua boleh. Semua halal di dalam Kristen. Tidak ada hukum syariat. Galatia 5 ayat 1. Dengan matinya Yesus, maka kita Kristen dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan. Dan kita Kristen dimerdekakan dari menghambakan diri kepada Tuhan. Paham sampai di sini, Victor? Setuju saya Pak Jul. Karena Pak Jul agama Islam meluruskan Al-Qur'annya. Saya setuju itu Pak Jul. Tapi jangan Pak Jul meluruskan Alkitab, karena itu bukan keyakinan Pak Jul, dan itu bukan iman Pak Jul, dan Pak Jul tidak percaya itu pada Alkitab. Karena orang tidak percaya, tidak mengimani, tidak meyakini, dia akan cenderung pikir sendiri ya Pak Jul ya. Saya tidak mengimani gospel itu adalah Alkitab. Gospel itu adalah karya wartawan lepas yang menulis sebuah buku berdasarkan hasil penyelidikan. Tapi muatannya masih ada di dalamnya kebenaran. Tetapi lebih banyak kesesatan di dalamnya. Nah, Anda mengaku mengkitabkan gospel, mengganti namanya menjadi Alkitab biar dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tapi Anda lupa, umat Islam tidak bisa dikibulin. Meski serigala itu pandai nyamar, silat lidah, dan seterusnya, kami nggak bisa dikibulin. Sekali lagi, Pak Victor. Anda boleh bangga Anda mengkitabkan gospel, dan saya tidak mengkitabkan itu sebagai kitab suci dalam tatanan keyakinan saya. Tetapi, sangat disayangkan, saya lebih paham gitu loh, daripada Anda. Karena Anda hanya bisa berpikir kotor. Tuhan, pencipta alam semesta, Anda pikirkan datang, dikandung 9 bulan, dilahirkan menjadi bayi yang tidak berdaya, yang tidak tahu apa-apa, dinetein, dimandiin, diceboin, umur 8 hari, disunat, kelaminnya diobok-obok sama bidan. Ya, habis itu dimandikan, anusnya diobok-obok sama orang. Habis itu disuapin, mulutnya diobok-obok sama orang. Lalu kemudian berjalan merangkak, berjalan, belajar berbicara, ibu, ummi, baba, abah, belajar bicara Tuhan Anda. Kemudian Tuhan Anda belajar, kemudian berjalan, belajar berlari. Ya. Itu yang Anda bangga.
sebagai penganut ajaran Kristen mengkitabkan gospel kitabnya orang Yunani, di mana Yunani itu adalah pusat ya penyembahan terhadap roh-roh. Yunani adalah sumber daripada ajaran animisme. Anda bangga mengkitabkan original teks Yunani. Harusnya Anda itu malu. Gitu loh. Jadi Anda itu cuman bisanya pikiran kotor aja terus. Paulus yang penjagal, pembunuh, Anda imani sebagai rasul. Terjemahan-terjemahan, salinan-salinan dari tulisan-tulisan orang yang Anda tidak kenal, ya. Entah siapa silsilahnya, dari mana, siapa nama ibunya, siapa ayahnya, Anda jadikan sebagai kitab suci. Anda lah yang selalu berpikir kotor. Tuhan datang dalam rupa manusia, ditampar, diseret, dibunuh, bangkit pada hari ketiga. Anda yang suka berpikir kotor. Tidak ada ilmu Anda itu. Jadi Anda tidak perlu bangga di hadapan saya karena Anda mengkitabkan gospel, lantas Anda seakan-akan menekan saya supaya saya tidak mengajarkan Anda tentang gospel. Nggak bisa. Karena saya lebih paham daripada Anda tentang gospel. Apa buktinya? Saya lebih hafal dalil-dalil. Saya lebih ngerti secara penafsiran. Saya lebih paham. Penguasaan tentang materi, penguasaan tentang sabda-sabda Yesus, penguasaan tentang muatan ajaran pengarang kitab Anda. Saya ngerti. Hermeneutika saya ngerti. Ilmu tafsir kitab saya tahu. Lah Anda taunya cuman berpikir kotor. Tuhan datang, kentut, pipis, dibunuh. Itu yang ada dalam otak Anda. Ya, jadi Saudara Victor, saya harus mengatakan kepada Anda bahwa dari sejak kenal beberapa tahun yang lalu, hari ini, dan beberapa tahun yang lalu, Anda sama aja tetap menjadi penganut ajaran pagan, menyembah kepada manusia Yesus. Paham? Benar Pak, Yesus punya Bapak. Bapak kan nggak tahu siapa nama Bapaknya itu. Nama Bapaknya itu Pak Yesus juga Pak. Itulah yang kami sembah Pak. Makanya Bapak tidak mengerti. Ya beginilah, tapi nggak apa-apa saya jelaskan. Baca Pak di Yohanes 17 ayat 11 12. Nama Bapaknya Yesus itu Yesus Pak. Nama anak Allah itu pun Yesus Pak. Nama Bapaknya itulah yang kami sembah Pak. Ya, paham ya Pak ya? Supaya Bapak jangan sok tahu. Wah, daya tangkapnya kamu kurang tuh. Kamu bicara Yesus yang mana dulu nih? Coba dari awal dulu, kamu daya tangkapnya kayaknya kurang. Yesus itu nama Bapa sama nama anak Allah itu sama. Kamu ngerti apa tidak? Berpikir kotor lagi. Masa Allah namanya Yesus? Dari mana ke mana lagi nih? Masya Allah, betul-betul nih pikiran kotor. Saudara ini suka sekali berpikir kotor tentang Sang Pencipta alam semesta. Anda lagi-lagi mengatakan Bapa yang adalah Allah di dalam konsep iman Yahudi. Anda sebut sebagai oknum yang bernama Yesus. Di mana Anda belajar itu? Saudara Victor, tidak percuma nama Anda Victor. Nama Tuhan aja Anda jadikan negatif. Betul-betul Anda ini. Maaf ya, saya keluar dulu. Iblis Malaysia ada, saya malas untuk mendengar suaranya. Saya keluar dulu ya. Sorry ya, yang lain-lain. Jul, saya bingung dengan kata-kata Anda, Jul. Anda tidak meyakini Alkitab itu firman Tuhan. Tapi Anda berkata, Anda lebih paham daripada saya. Anda luar biasa, Jul. Dari perkataan Anda aja udah tahu ada siapa, Jul. Ampun deh. Artinya kamu mengajarin ikan berenang. Itu artinya, Jul ya. Anda ini lucu. Saya tidak meyakini buku fisika itu adalah firman Tuhan. Dan saya lebih paham ilmu fisika daripada Anda. Apa yang jadi masalah di situ? Coba. Jadi ketika saya mengatakan saya tidak meyakini gospel itu adalah firman Tuhan, itu mutlak benar.
Karena memang kitab Anda bukan firman Tuhan. Sabda Yesus aja kagak. Kitab Anda itu adalah perkataan Lukas, perkataan Matius, perkataan Yohanes, perkataan Markus. Itu pun cuma nebeng nama. Yang kemudian mengatakan Yesus berkata, Yesus berkata, Yesus berkata. Apakah ada yang bisa menjadikan tulisan mereka itu sebagai kebenaran absolut? Yesus berkata, dari mana Lukas tahu? Coba, emang pernah Lukas bertemu dengan Yesus? Gak pernah kan? Nah udah, berarti mutlak kitab Anda itu bukan firman Tuhan. Jangankan firman Tuhan, sabda Yesus aja kagak. Gitu loh. Nah, Anda, saya katakan, saya lebih paham kitab Anda daripada Anda. Kenapa? Anda mengkitabkan gospel bukan karena paham, tetapi karena Anda hanya imani saja. Imani saja. Saya mengimani kitab Anda sebatas kitab yang diceritakan di dalam Al-Quran. Celakalah orang-orang yang menuliskan Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan itu adalah dari Allah. Kitab apa yang dimaksud? Kitabmu. Kitab yang dituliskan berdasarkan tulisan tangan sendiri, bukan pewahyuan. Al-Baqarah ayat 79. Jadi saya lebih paham kitab Anda. Karena kitab saya bercerita tentang kitab Anda. Sementara kitab Anda tidak bercerita tentang kitab saya. Ngerti? Karena kitab Anda itu hanya karya tulis biasa, bukan kitab suci, tapi disucikan oleh orang-orang yang tidak memiliki kitab suci tadinya. Siapa mereka? Romawi Yunani. Dialah yang mengajarkan tentang kekristenan, dan Anda menjadi korbannya. Jadi kalau Anda mengatakan Anda lebih paham, tidak mungkin. Contoh, saya kasih contoh. Di dalam Lukas 6 ayat 46, Yesus berkata, "Mengapa kamu berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Ya, Adon, Adon. Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku sabdakan." Siapa yang dikena ini? Kristen. Tapi apakah Kristen merasa? Tidak. Kenapa? Karena di dalam tatanan keagamaan Kristen sudah didoktrin sampai ke ubun-ubun bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ngerti? Sampai di situ. Jadi ketika Yesus Anda tengarai, Anda katakan bersabda di dalam Lukas 6 ayat 46, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Adon, Adon, Mar, Mar, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan?" Pertanyaannya, ini yang ditanyai siapa? Kalian orang Farisi, orang Majusi, dan seterusnya orang-orang yang tidak mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Kenapa kau mengatakan Yesus itu Tuhan, sementara kamu tidak melakukan apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan? Yesus mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, satu-satunya Allah adalah Engkau yang ada di langit. Kamu malah mengikuti perkataan Paulus, Yesus itulah Allah. Jadi Anda harus mengakui Anda tidak paham terhadap gospel, tapi beriman kepada gospel. Itu intinya. Jul, kamu tidak mengerti Alkitab, Jul. Tapi sok tahu. Kamu ngomong tidak punya dasar. Kamu ngomong tidak punya dalil. Tapi sok tahu. Saya kasih Yohanes 17 ayat 11-12 bahwa nama Bapa itu Yesus, nama anak Allah itu Yesus, mereka satu nama, dan mereka satu roh. Yohanes 10 ayat 30. Anda nggak paham-paham. Ya udahlah, nggak apa-apa, wajar aja karena Anda pun nggak punya keyakinan. Tapi yang herannya itu sok taunya itu loh. Yohanes 17 ayat 11. "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Nama yang Allah berikan kepada, nama Allah yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel itu apa namanya? Yesus. Ada Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya nama Tuhan itu adalah Yesus? Ada. Mana dalilnya? Jadi, Anda ini mengatakan Allah dan Bapa dan Yesus itu namanya adalah Yesus. Di mana Yesus mengajarkan itu? Ya,
Yohanes 17 ayat 1 ayat 11 itu bukan berarti nama yang Allah berikan kepada Yesus itu adalah Yesus dan nama Bapa itu adalah Yesus, bukan. Makanya saya katakan, Anda hanya berdasarkan iman, tidak berdasar kepada ilmu. Ya. Aku tidak lagi di dunia ini, tetapi mereka masih ada di dunia ini. Dan aku datang kepadamu. Coba. Aku datang kepadamu. Apakah artinya di sini hanya satu oknum? Ini dua oknum ini. Aku datang ke kamu. Itu dua oknum, Victor. Masya Allah. Ada juga orang tua bahlulnya kebangetan ya. Bapak yang kudus, jagalah mereka di dalam namamu, nama yang telah engkau berikan kepadaku, sehingga mereka menjadi satu sama seperti kita. Coba, nama Allah yang disampaikan kepada Yesus itu siapa? Wahai Yesus, namaku adalah Yesus. Gitu maksudnya. Ya. Jadi ketika Yesus mengatakan, Bapa yang kudus, jagalah mereka di dalam namamu. Coba. Nama yang telah engkau berikan kepadaku. Coba. Nama mana Allah yang diberikan Allah kepada Yesus? Hah? Apa nama Allah yang Allah kenalkan kepada Yesus? Coba. Ada dia sebut, namaku adalah Yesus. Akulah Bapa bernama Yesus. Dan aku berikan namaku ini kepada Yesus yang anak Maria. Ada yang kayak gitu. Ya. Pahami dengan baik. Bahwa di ayat itu Yesus mengatakan sehingga mereka menjadi satu sama seperti kita. Coba. Jadi kalau muridnya juga bersatu sama dengan Yesus, sama dengan Bapa, berarti muridnya juga Tuhan dong. Ya. Aku tidak lagi di dunia ini, tetapi mereka masih ada di dunia ini. Aku datang kepadamu. Datang kepadamu itu apa maksudnya? Kamu ingin mengatakan bahwa Yesus itu satu dengan Allah? Lah nyata-nyata Yesus mengatakan, aku datang kepadamu. Berarti ada dua oknum. Di ayat 12-nya, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun yang mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Kalau Anda mengatakan nama Allah yang diberikan kepada Yesus itu adalah Yesus, di mana Yesus katakan? Sementara nama Allah yang Yesus berikan, nama Allah, nama Bapa yang Yesus beri kepada Yesus itu adalah Eli. Makanya Yesus ketika dia teriak di atas tiang salib, Eli, Eli, lama sabaktani. Dia tidak teriak, Yesus, Yesus, lama sabaktani. Tidak. Dia memanggil Allah. Jadi nama Tuhan itu Eli, bukan Yesus. Eli, Eli, lama sabaktani. Bukan Yesus, Yesus, lama sabaktani. Enggak. Ya. Jadi kamu itu harus banyak belajar, Victor. Kemudian di mana tadi? Yohanes 10 ya yang kamu sebut. Yohanes 10 ayat 30 ya. Atau ayat berapa yang Anda maksud tadi? Anda lanjutkan ke ayat 34, 35, 36-nya. Jangan hanya berfokus kepada ayat yang Anda maksud ayat 30. Jangan. Itu namanya Anda bahlul. Diketawain oleh Zulkifli Anda itu sebagai makhluk tua, tapi bahlul. Karena nggak ngerti kitabnya sendiri. Gimana mau mengerti kitab suci agama orang lain? Yohanes 10 ayat 30 berbunyi, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu nusa, satu bangsa. Satu celana, satu baju. Kalau Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu, berarti dia adalah satu oknum. Berarti celana dalamnya Yesus adalah celana dalamnya Bapa. Apakah betul Bapa butuh celana dalam? Ya. Kalau Anda mengakui aku dan Bapa adalah satu, adalah Yesus dan Bapa adalah satu, apa betul Bapa dilahirkan oleh Maria? Apa betul Bapa dikandung 9 bulan oleh Maria? Apa betul Bapa yang ditampar, yang diseret, yang diludahi, yang dibunuh oleh tentara Romawi? Apa betul?
Makanya saya katakan Anda itu bahlul dan suka berpikir kotor tentang Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Dipikirkan sang pencipta alam itu adalah manusia bernama Yesus. Yesus itu adalah Tuhan sang pencipta alam semesta. Itu betul nama Anda Victor, karena memang Anda selalu berpikir kotor tentang Yesus, tentang Allah. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang membuat kalian melempari aku batu? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena satu pekerjaan baik, maka kami melempari kamu batu. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Coba, menyamakan. Bukan mengatakan menganggap dirimu Allah. Tetapi dia katakan, engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi kalau kamu menyamakan dirimu dengan Zulkifli, bukan berarti kamu itu adalah Zulkifli, bukan. Orang-orang Yahudi ingin melempari Yesus batu, karena orang Yahudi menuduh Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Bukan karena Yesus mengakui dirinya adalah Allah. Paham di situ, Bahlul? Jadi, Yesus kemudian menjawab, wahai orang-orang Yahudi yang ingin melempari aku batu, yang menuduh aku menyamakan diriku dengan Tuhanku. Dengarkan baik-baik, kata Yesus. Dan dengarkan juga kamu, wahai Victor, pikiran kotor. Tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Coba. Lalu jikalau mereka diberikan kepada siapa firman itu untuk disampaikan, dia disebut Allah. Sebab kitab suci tidak dapat dibatalkan. Sehingga masihkah kamu mengatakan kepada aku yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutus ke dunia ini, bahwa aku menghujat Allah karena aku menyamakan diriku dengan Allah? Sebab karena aku mengatakan aku anak Allah. Apakah kamu masih mengatakan aku menghujat? Padahal aku ini adalah utusan yang diperintahkan untuk menyampaikan firman. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapa yang diperintahkan untuk menyampaikan firman Allah, maka dia adalah Allah. Maka dia disebut Allah. Ya, jadi Yesus itu tidak pernah menyamakan dirinya dengan Allah, apalagi menyatakan dirinya itu adalah Allah dengan mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Berhenti berpikir kotor, wahai pikiran kotor. Jadi kamu harus banyak belajar, Victor. Kamu nggak mengerti ajaran Yesus. Kamu bilang saya nggak mengerti ajaran Yesus. Saya paham, Jamalia, berkali-kali saya bilang sama kamu, saya paham, saya mengerti. Kamu yang nggak mengerti, apalagi kamu mau ngajarin saya, ngajarin ke dalam lubang yang salah. Kamu jangan begitu, Jamalia. Sebaiknya kamu bertanya sama orang Kristen itu. Kalau mau bertanya, saya mau tanya kamu, ajaran Isa kamu emang seperti ini sama? Coba tunjukin ajaran Isa kamu, ada gak? Oke, ini saya tanggapin VN-mu karena kayaknya kau sudah menghindar dari saya. Ketika Yesus mengatakan, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Apa yang dimaksud dengan Yesus di situ? Pertama, engkau di situ siapa? Satu-satunya di situ apakah ada duanya atau ada tiganya? Silakan Anda jawab. Kalau memang Anda paham tentang ajaran Yesus. Bukan saya yang mengatakan itu. Baca Alkitab. Dia adalah keturunan Daud pezina itu. Kata Alkitab. Bukan saya. Kamu itu banyak lawak, Jul. Nggak mengerti tentang Alkitab, tapi sok tahu. Mengajarin lagi. Jul, coba cari yang kamu sebut itu ada nggak ajaran Isa. Kamu kok lebih ke Kristen lama-lama kamu malaf kamu, Jul. Ada nggak diajarkan Isa sama seperti yang diajarkan Yesus? Kan tidak. Kenapa kamu sok tahu ajaran Yesus? Itu ajaran Kristen, bukan ajaran Muslim, Jus. Si Jul nih agak cerdas-cerdas. Ajaran Yesus bukan ajaran Kristen. Ajaran Kristen bukan ajaran Yesus. Paham? Ajaran Yesus itu satu. Shalom alaikum.
Murid-muridnya menjawab, alaihim salam. Sekarang siapa yang mengamalkan ajaran itu? Singkat dan terangkan. Silakan. Kebiasaan kawan-kawan itulah suka mengkutip-kutip Alkitab tentang Yesus. Ajaran Yesus tuh yang ada di Alkitab tuh yang dia ikutin. Padahal Isa nggak ngajarin gitu loh. Kan beda Isa dengan Yesus. Apakah Isa yang ada di Al-Quran ngajarin begitu juga? Ayo, umat-umatku ya, teman-temanku yang berman, ini ada nggak yang bisa menjawab? Victor, pikiran kotor. Saudara harus sadar, kitab Anda itu bukan Alkitab. Itu aja Anda nggak paham. Coba, gospel Anda sebut Alkitab. Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Tapi karena Anda tidak punya malu, tidak punya ilmu, tebal muka Anda, otak Anda nggak berfungsi, tetap aja Anda menyebut Alkitab, Alkitab, Alkitab. Padahal Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Apa nggak malu gitu loh? Nah sekarang Anda mengatakan kami comot-comot ayat. Lah kamu tadi comot Yohanes 10 ayat 30. Kamu lupa ayat 34, 35, 36 dan seterusnya. Habis itu comot ayat lagi. Yohanes 17 ayat 11, ayat 12. Kamu lupa ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya. Jadi Anda hanya ingin berkelit. Karena musuh Anda itu adalah Yesus. Musuh Anda itu adalah gospel Anda sendiri. Di mana gospel Anda menerangkan Yesus bukan Tuhan. Makanya saya tanya kepada Anda, ya, biar aja loncat-loncat, saya ikuti ketidaktahuan Anda tentang gospel. Ketika Yesus mengatakan, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Nah, apakah masih ada Allah lain selain daripada Allah yang satu-satunya itu? Silakan. Coba tunjukkan dalilnya di mana yang kamu tuduhkan tersebut, bahwa ajaran Yesus bukan ajaran Kristen dan ajaran Kristen bukan ajaran Yesus. Kasih dalilnya di surat apa? Kalau memang ada surat apa di dalam kitabmu, ya, ayatnya berapa? Kalau di dalam Alkitab, coba sebutkan di kitab apa, ayat berapa, bab berapa, begitu coy. Ya, ayo jangan cuman bolak-balik muter-muter kasih dalil ya. Dan pendapatmu jika Anda ingin berdebat secara cerdas ya harus menggunakan dalil gitu ya. Ini lagi serigala satu muncul, kadron. Ya, namanya apa kadron? Kafir dungu. Ya. Nah, saudara kafir dungu, maaf saya harus mengatakan itu karena Anda menamai akun Anda dengan kadron. Saya tidak perlu membawa Al-Quran karena Anda nggak akan pernah paham Al-Quran. Toh kitab terjemahan yang Anda punya juga Anda tidak paham, apalagi Quran. Cukup saya mengajarkan kepada Anda gini. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Muridku mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Coba. Sekarang saya ingin Anda membuktikan bahwa Anda mengikuti Yesus. Yesus puasa. Yesus sunat. Yesus menyembah hanya kepada Allah. Yesus mengajarkan dirinya hanyalah Rasul Allah. Dia tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Yesus mengajarkan hanya untuk Bani Israel. Apakah Anda mengikuti perkataan Yesus? Jawab. Kadrun, putar. Quranmu itu bukan wahyu Allah ya, ngerti nggak? Hah? Tidak ada satupun firman Tuhan yang berfirman kepada utusannya yaitu Muhammad tertulis di dalam ayat-ayat Quran. Nggak ada satupun, nggak ada ya. Coba kalau ada tunjukkan di mana ya ada ayat mengatakan atau menyatakan ya
Allah berfirman kepada Muhammad sebagai utusannya. Silahkan. Kalau nggak ada, ya udah itu namanya aja Quran, ya. Quran itu kalau di dalam bahasa Inggris namanya koran. Koran tuh nggak koran. Nah, koran tuh ya seperti yang ada sekarang ini gitu ya. Isinya cuman gosip murahan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilum min Rabbil alamin. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه هاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Jadi ayat ini sangat jelas menerangkan, nah, dikatakan bahwa tanzilun min Rabbil alamin. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Lalu ayat sebelumnya dikatakan bahwa innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu Rasul yang mulia. Ya. Jadi maksudnya Al-Quran itu adalah wahyu. Wahyu ini apa? Ilham. Ilham ini apa? Penggambaran akan firman Tuhan yang diberikan kepada Rasul yang mulia. Lalu dikatakan wa ma huwa biqauli syairin qalilan ma tu'minun. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, tetapi dia adalah wahyu yang diberikan kepada Rasul yang mulia. Lalu dikatakan lagi, wala biqauli kahin qalilan ma tazakkarun, dan bukan pula perkataan tukang tenun. Sedikit di antara kamu akan mendapat pelajaran. Lalu dikatakan lagi, tanzilun min Rabbil alamin. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Dan sekiranya Muhammad SAW mengada-gadakan sebagian perkataan atas kami, la akhazna minhu bil yamin. Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Lalu kemudian dikatakan di ayat ini, ya, wa innahu latazkiratun lil muttaqin, dan Al-Quran itu pelajaran bagi orang yang bertakwa. Wa inna lana'lamu anna minkum mukazzibin, dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada yang mendustakan Al-Quran. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin, dan sesungguhnya Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang yang kafir di akhirat. Wa innahu lahaqqul yaqin, dan sungguh Al-Quran itu adalah kebenaran yang meyakinkan. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha agung. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu Rasul yang mulia yang diwahyukan dari Tuhan semesta alam. Tanzilum min Rabbil alamin. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda setelah saya menjawab pertanyaan Anda. Adakah Yesus mengatakan gospel itu adalah firman Hasem atau Allah? Atau adakah Yesus mengatakan bahwa tulisan Lukas itu adalah Injilnya Yesus atau ajarannya Yesus? Silahkan. Oke, para sahabat sekalian, karena pikiran kotor Saudara Victor dan juga Saudara Kadrun, Kafir Gurun atau Kafir Dungu itu tidak lagi menanggapi VN saya, maka saya pamit dulu.
berhubung karena ada sesuatu yang harus saya selesaikan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya mengatakan Victor pikiran kotor bukan menghujat, tapi untuk menerapi sang Victor untuk menyadari betapa jauh dia tersesat ya ke dalam ajaran animisme. Begitu juga Kadrun, saya menyebutnya sebagai kafir dungu supaya dia sadar bahwa Kadrun itu adalah kafir dungu, sehingga dia tidak lagi menamakan dirinya dengan nama akun Kadrun, karena itu menyindir dirinya sendiri. Jadi saya tidak menghujat, saya tidak mencaci maki, tetapi hanya menerapi orang-orang ini supaya dia tidak lagi nyamar seperti domba. Karena dia ini bukanlah murid Yesus, bukan pengikut Yesus, tetapi mereka ini adalah serigala-serigala yang nyamar seperti domba biar dianggap sebagai pengikut Yesus, padahal mereka adalah pentuhan Yesus. Demikian untuk sementara, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.